Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rotama Official. Kali ini kita akan membahas terkait Kemendes ya. Kemendes, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat di desa. Jadi video ini saya buat adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang sudah mendapatkan informasi terkait dengan rekrutmen pendamping desa, PLD ataupun PD, dan juga TA, dan ini peraturan yang cocok untuk teman-teman baca ya. Teman-teman baca, teman-teman pelajari, karena di sini banyak segala hal tentang pendampingan itu dibahas dalam peraturan ini. Dan dalam kesempatan ini saya memberikan penjelasan kepada teman-teman mungkin yang nggak sempat baca. Saya akan sampaikan ini secara langsung ya teman-teman. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tolong subscribe-nya dulu, like-nya dulu. Nanti mudah-mudahan memberikan support saya untuk membuat konten selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan itu. Untuk pertemuan ini kita bahas dulu ya di bab 3. Langsung kita cari, sudah saya ketika tadi. Nah, ini di bab 3 adalah bicara terkait pengorganisasian pendampingan masyarakat desa. Di bagian A itu adalah kedudukan TPP. Jadi kedudukan TPP dalam pendampingan masyarakat desa adalah sebagai berikut. Jadi TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ ada lagi di nomor 2 ya. Kedudukan dan wilayah kerja TPP sebagai berikut. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar sebagai pendamping itu kan banyak nih. Ada PLD, ada PD, dan di video ini kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman tuh punya referensi untuk milih yang mana nanti. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan bagian A, itu adalah PLD, adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula yang berkedudukan di wilayah kerja di desa ya. Ini di wilayah kerja di desa disebut dengan PLD. Nah, seterusnya itu ada yang disebut dengan bagian B ya. PD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kecamatan. Nah, kalau yang PD ini adalah wilayah kerjanya itu di kecamatan. Terus di bagian C itu adalah pendamping teknis, adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan di wilayah kerja di kecamatan. Jadi untuk pendamping teknis ini adalah mereka yang memiliki kualifikasi di bidang teknis ya. Jadi seperti pembuatan pembangunan atau fisik itu, dan ini adalah mereka yang berkuliah di teknik sipil ataupun arsitek ya. Dan itu tingkatan wilayah kerjanya itu di kecamatan. Terus di bagian D ini TPP kabupaten atau kota adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir yang berkedudukan di wilayah kerja di kabupaten. Jadi TAPM itu adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Ya, memang tadi di tingkat desa sudah kita bahas, di tingkat kecamatan sudah kita bahas, dan sekarang itu adalah di TAPM, itu tingkat kabupaten atau kota dengan wilayah kerja itu di kabupaten. Terus TAPM provinsi. Nah, kita ketahui ya, tadi kan kabupaten, sekarang di tingkat provinsi dengan jenjang tingkat tenaga terampil penyedia pertama yang berkedudukan di wilayah kerja di provinsi. Dan yang bagian F, nah ini bagian F ya. TAPM pusat adalah TPM dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyedia-penyedia yang berkedudukan di wilayah Jakarta dan wilayah kerja nasional. Nah, jelas ya. Kalau yang PLD itu tingkat desa, kalau yang PD dan pendamping teknis itu tingkat kecamatan. Terus TA kabupaten itu di tingkat kabupaten, TA provinsi di tingkat provinsi, dan TA pusat itu di tingkat nasional atau yang berkedudukan di Jakarta.
Kita masuk ke bagian 3 lagi ya. Terus TPP itu direkrut oleh kementerian yang bertugas membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, melaksanakan pendampingan masyarakat desa serta mengimplementasikan kebijakan kementerian. Oke, jelas ya. Jadi silakan dibaca kembali. Terus di bagian 4 itu TPP direkrut dan ditugaskan dengan mempertimbangkan tempat domisili yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut. Jadi tadi sudah kita bahas ya, ada berapa ya? PD, PLD sampai di pusat. Nah, sekarang bicara tentang direkrut ini. TPP direkrut dan ditugaskan dengan mempertimbangkan tempat domisili yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut. Untuk PLD itu diutamakan penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan tempat bertugas. Jadi teman-teman kalau mau ingin mendaftar itu pastikan di kecamatannya itu ada pembukaan untuk PLD. Jangan nanti beda kecamatan malah ke kecamatan yang lain. Jadi itu percuma ya, jadi tidak akan diterima. Jadi kalau di desa itu terdapat 10 desa dan desa Anda itu masuk ke salah satu dari kecamatan itu boleh. Jadi tingkatannya itu kalau PLD selama dia bekerja bertempat tinggal di kecamatan tersebut boleh, kecuali yang di luar kecamatan ya. Karena ini berdasarkan pengalamannya dulu ketika saya mendaftar, ada teman-teman itu yang dari luar malah tidak bisa secara administrasi karena memang peraturan ini dibuat ketika saya pertama kali menjadi pendamping itu di tahun 2022 ya. Saya pastikan kembali, pastikan domisili sesuai. Terus di bagian B itu PD dan pendamping teknis diutamakan penduduk yang berdomisili di kabupaten atau tempat bertugas. Nah ya, jadi sesuai dengan kabupaten yang ada di kartu identitas kita, KTP kita, KK kita. Jadi kalau di luar dari itu ya kemungkinan tidak diterima. Terus TA kabupaten kota diutamakan bertugas berdomisili di provinsi tempat bertugas ini sama aja. Jadi kalau tingkat PLD itu berdasarkan kecamatan, kalau PD itu berdasarkan kabupaten, kalau TA itu berdasarkan provinsi. Dan selanjutnya adalah tiap provinsi merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah provinsi tempat bertugas. Nah ini kalau yang tadi kan kabupaten, provinsi, tiap provinsi juga harus di provinsinya. Terus tiap pusat merupakan penduduk di Indonesia yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat. Nah untuk khusus ya tiap pusat ini ya memang mereka yang bertempat tinggal di Jabodetabek ya. Nah, pastikan nanti silahkan searching itu apa aja yang masuk ke Jabodetabek. Terus di nomor 5 TPP bertanggung jawab kepada Menteri melalui BPSDM dan posisi lokasi tugas TPP itu ditetapkan oleh Kepala BPSDM. Nah mungkin itu aja ya pembahasan kita, jadi sangat penting ya bagi teman-teman yang nanti mau mendaftar pendamping desa. Silakan baca kembali Kemendagri ini nomor 143 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan kedudukan ya, ini terkait dengan kedudukan TPP, terus direkrutnya. Terus di sini adalah direkrut ya, diprioritaskan itu berdasarkan domisilinya. Nah, silahkan nanti dibaca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.